Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang kita akan ambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19 tentang ke-10 orang kusta. Diceritakan dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemuinya. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, bagaimana sikap kita dalam menjalani kehidupan kita saat ini? Melalui cerita yang sudah didengarkan, kita dapat belajar ada 3 poin sikap dalam menjalani kehidupan kita saat ini. Yang pertama, berseru kepada Tuhan. Seperti ke-10 orang kusta itu, meminta pertolongan untuk kesembuhan akan sakitnya kepada Tuhan. Mari demikian juga kita saat ini. Apapun persoalan dalam kehidupan kita, baik entah itu sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, ataupun dosa yang membuat kita merasa jauh dengan Tuhan, mari saat ini berserulah kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Dalam Yeremia 32 ayat 3 dikatakan, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui." Yang kedua, melangkah sesuai dengan yang Tuhan perintahkan atau beriman kepada Tuhan. Mungkin keadaan kita saat ini kelihatannya belum sesuai dengan apa yang kita doakan atau yang kita inginkan. Tetapi tetaplah percaya dan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti ke-10 orang kusta yang pergi melangkah ke imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, "Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Yang ketiga, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita agar tetap bersyukur dalam segala hal, walaupun keadaan kita belum sesuai dengan apa yang kita doakan. Terlebih ketika doa kita sudah dijawab Tuhan, seperti orang Samaria yang kembali kepada Tuhan untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Bukan saja dia disembuhkan, tapi dia mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Dalam keadaan saat ini, di mana semua orang mengalami tantangan hidup semasa pandemi yang masih melanda, khususnya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, marilah kita datang kembali kepada Yesus dan berterima kasih kepadanya untuk segala kebaikan yang telah dilakukannya atas kita. Jika sampai hari ini mungkin kita merasa masih kurang baik, percayalah, kasih-Nya akan selalu ada bagi kita semua. Karena seberapa dahsyat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, bergantung pada seberapa besar kepercayaan kita kepadanya. Amin.